pengguna sepeda motor masyarakat Indonesia khususnya itu pasti belajarnya secara otodidak, Pak. Tidak ada yang melalui kursus ketika pertama kali belajar sepeda motor. Halo Sobat Transportasi Indonesia, kembali kita di kanal YouTube Bincang Transportasi Indonesia, obrolan di sektor transportasi, infrastruktur, dan supply chain. Kita ketahui bahwa saat ini ya sepeda motor khususnya sangat mendominan di jalan raya. Perkembangannya begitu besar. Menurut saya pribadi, kuda besi ini menjadi tunggangan yang sangat efektif, efisien, dan ramah di kantong. Dari data BPS yang kita kutip ya, bahwa saat ini ada sekitar lebih dari 145 juta unit sepeda motor yang telah mengaspal di Indonesia. Sedangkan untuk di kota besar seperti DKI Jakarta, dari data BPS DKI Jakarta, lebih dari 9 juta unit sepeda motor yang hadir di Jakarta. Ini tentunya sangat menggembirakan, di mana ini menjadi salah satu indikator bahwa motor sudah dapat memberikan warna tersendiri dalam masyarakat beraktivitas atau melakukan mobilisasi di DKI Jakarta. Akan tetapi, ada satu sisi di sektor transportasi, faktor keselamatan menjadi pilar yang paling utama dan tidak bisa ditawar. Safety riding menjadi satu kebutuhan, bahwa berkendara dengan aman dan selamat itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dari data juga kita ketahui bahwa sepeda motor memberikan satu angka yang sangat memprihatinkan, di mana menjadi angka tertinggi terjadinya kecelakaan. Oleh sebab itu, transportasi media menggandeng PT Wahana Makmur Sejati yang sangat konsen dalam menghadirkan safety riding bagi pengendara motor, khususnya sepeda motor merek Honda. Nah, dalam kesempatan ini kami kedatangan tamu yang spesial dari Safety Riding Promotion PT Wahana Makmur Sejati yang merupakan main dealer utama sepeda motor Honda untuk wilayah Jakarta dan Tangerang. Bersama saya, tamu spesial tersebut adalah Bapak Agus Sani, Safety Riding Promotion. Boleh disapa Pak? Halo Sobat Transportasi Indonesia, terima kasih. Ya Pak. Bapak Sani, apa kabar? Baik, Baik Pak. ya. Terima kasih loh Pak sudah menyempatkan diri Sama-sama, ya. Pak. Kita mau menimba ilmu nih untuk Bapak hadirkan ya, kita sama-sama untuk mengedukasi masyarakat untuk memberikan satu masukan ya untuk safety riding, khususnya adalah untuk di Bincang Transportasi Indonesia. Untuk tajuk saat ini, episode kali ini adalah safety riding yang berkelanjutan, gitu ya Pak. Pak, Pak Agus ya, kita ketahui bahwa pada saat kita beraktivitas pagi hingga malam itu, sepeda motor itu sangat luar biasa, ya kan, Ya, Pak? betul. Tapi itu sangat mengembirakan karena mobilitas masyarakat sangat tinggi kan. Kemudian juga kita juga ada sahabat-sahabat kita, saudara kita yang ojek online juga warawiri ya untuk mengantarkan para penumpangnya Pak ya. Kalau Pak Agus sendiri melihat tren kenaikan penggunaan sepeda motor di Indonesia saat ini seperti apa sih Pak? Iya, memang kalau kami melihat gitu ya, tren sepeda motor ini makin hari makin tahun itu lebih banyak sekarang Pak. Gitu, karena dilihat dari angka penjualan juga semakin tinggi gitu tentunya. Dan secara mungkin secara ekonomi bagus ya Pak ya. Tapi kalau dilihat lagi memang masih juga banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara motor Pak.
Tentu biasanya tuh kalau kita lihat paling mudah itu di lampu merah misalnya. Kan masih banyak pengendara sepeda motor terutama itu masih belum sadar terkait dengan keselamatan mereka gitu dan aturan-aturan berlalu lintas. Seperti itu sih Pak. Kami melihatnya. Iya. Ya, terkait dengan yang tadi Pak Agus bilang masih kurangnya berkendara yang berkeselamatan itu kan Pak ya. Kalau PT Wahana Makmur Sejati itu melihat secara objektif ya Pak ya terhadap mindset berkendara warga kita sekarang ini, apakah sudah makin sadar berkeselamatan atau sebenarnya masih banyak pakai prinsip yang penting paling cepat sampai lah gitu, seperti itu Pak Agus. Jadi kalau saya kebetulan memang wahana itu kan membawahi area Jakarta dan Tangerang. Nah kalau kita lihat pengendara motor wilayah Jakarta Tangerang, mereka itu kebanyakan cari cepatnya aja Pak. Gitu. Mungkin karena kebiasaannya terburu-buru gitu, sehingga mengatur waktu untuk berangkat sampai ke tujuan itu terkadang terlalu mepet. Nah, akibatnya apa? Mereka secara etika dalam berlalu lintas itu banyak sekali pelanggaran yang dilakukan. Contohnya melawan arah, gitu ya. Terusnya menerobos lampu merah, bahkan lewat trotoar. Karena kan Jakarta ini kan cukup padat Pak, terutama pada jam-jam sibuk ya, pagi atau pulang sore gitu ya. Nah itu banyak sekali tuh Pak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor gitu. Jadi kalau kami melihatnya ya semakin hari ke sini ya banyak juga pelanggaran yang sebenarnya membahayakan tapi kurang disadari oleh masyarakat seperti itu. Kurang disadari masyarakat, oleh sebab itu tidak salah misalnya ya yang saya spill itu bahwa PT Wahana Makmur Sejati itu memiliki tagline ya untuk safety riding ya, cari aman. Gitu. Boleh di spill sedikit Pak Agus? Nah, memang kalau cari aman itu ada tagline-nya dari Honda Pak. Jadi Honda PT Astra Honda Motor membuat satu campaign di mana bagaimana caranya mengajak masyarakat bisa lebih sadar terkait dengan keselamatan berkendara terutama sepeda motor dan tentu pesannya harus mudah diingat. Nah, kita ingin masyarakat tuh bisa cari aman dalam mengendarai sepeda motor, gitu ya. Jadi tagline-nya tuh cari aman saat naik motor, Pak. Naik motor Honda tentu ya. Nah, cari aman ini merupakan satu ajakan kepada masyarakat untuk bisa, terutama yang paling simpel adalah menggunakan helm dan jaket saat berkendara, Pak. Gitu. Nah, tentu di belakangnya itu ada edukasi-edukasi yang berkelanjutan yang dilakukan oleh Honda yang bisa membuat cari aman ini bisa lebih komplit gitu. Misalnya edukasi tentang bagaimana caranya berkendara yang aman, teknik berkendara dan lain-lain Pak. Seperti itu. Berarti indahnya anak muda salah Pak, cari cepat ya, itu betul. Sangat keliru sekali ya, tanpa mempertimbangkan keselamatan diri sendiri atau orang lain gitu ya Pak ya. Kan tentunya tantangannya bahwa anak muda ini nih Pak, ya kan. Kalau misalnya sih saya lebih setuju mau cari cepat ya di sirkuit kan seperti itu ya. Nah anak muda ini kan tentunya memiliki apa ya tanda kutip ego lah ya. Kalau saya bilang itu lebih cepat lebih baik kan seperti cepat dengan belum tentu ya Pak ya. Ya Pak Agus ya. Kan tentunya ini jadi satu challenging sendiri bagi PT Wahana ya untuk mengajak mereka gitu ya untuk yuk kita mengendarai sepeda motor itu selamat lebih utama dibanding lebih cepat kan gitu ya. Kan tentunya ini bagus bagaimana sih program yang paling seru nih yang dihadirkan PT Wahana Makmur Sejati dalam ngajaklah masyarakat khususnya anak muda mau mendengarkanlah dan tersadar soal keselamatan berkendara secara sukarela lah seperti itu. Nah, jadi perlu saya sampaikan mungkin Pak. Nah, safety riding ini kan sudah dibangun sejak tahun 2002 Pak. Ketika itu Astra Honda Motor mulai fokus untuk mengkampanyekan bahwa Honda adalah pelopor safety riding gitu. Nah, di Indonesia sendiri saat ini sudah ada 9 safety riding center
9 safety riding center yang ada di beberapa wilayah kota di Indonesia, kota-kota besar tuh ya Pak. Beberapa main dealer, dan kebetulan Wahana sendiri membangun safety riding center itu di tahun 2012 sampai dengan saat ini. Nah, dari tahun 2012 itu kami mulai fokus melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan safety riding yang dilakukan di safety riding center. Itu biasanya kita mengundang anak sekolah mulai dari tingkatan pelajar SMA gitu. Terus kemudian komunitas motor, kemudian juga universitas dan instansi perusahaan serta instansi pemerintah Pak untuk edukasi di situ. Nah, tentu bagaimana caranya agar mereka itu, kan safety riding ini belum terlalu ngetren lah gitu ya Pak ya, maksudnya orang jarang ada yang tahu gitu ya. Nah, kami juga melakukan sebuah campaign di jalan gitu untuk mengajak mereka dan menggunakan media sosial sebagai alat bantu untuk bisa mereka tahu nih, oh ternyata Wahana Honda gitu ya, terutama Honda punya safety riding center. Nah, kemudian di materi-materi pelatihan itu kita juga bagaimana caranya supaya mereka ini tertarik gitu Pak. Ya, kadang orang kan berpikir, saya sudah lama kok naik motor, belum pernah kecelakaan sampai saat ini gitu ya Pak. Iya, jadi betul. ngerasa aman-aman aja kalau di jalan, nggak perlu latihan safety riding gitu ya. Padahal perlu kita tahu bahwa semenjak saya SD gitu ya, mungkin Bapak ketika SD pasti bisa baca ya Pak. Bisa baca. Terus ketika SMP, SMA masih belajar baca Pak? Sudah tidak belajar lagi. Tapi masih membaca. Nah, betul. Itu kan ada peningkatan, ada upgrade ya Pak. Ada upgrade, betul. Kemudian sama lah, seperti halnya menghitung Pak. Iya. Ketika SD kita bisa menghitung, tapi ketika tingkatannya level SMP, SMA, kita masih belajar menghitung Pak. Iya, betul. Tapi dengan tingkatan yang lebih agak susah gitu ya Pak. Ya, betul. Nah, sebenarnya di sepeda motor itu juga sama Pak. Nah, apalagi pengguna sepeda motor masyarakat Indonesia khususnya itu pasti belajarnya secara otodidak Pak. Tidak ada yang melalui kursus ketika pertama kali belajar sepeda motor. Sehingga yang dipelajari orang yang belajar otodidak itu mereka hanya sekedar yang penting motornya jalan Pak. Oh, iya. Betul ya? Yang penting jalan yang dulu. penting motornya nyampe gitu. Iya. Nah, betul. di situ tuh nggak diajarin penggunaan perlengkapan berkendara yang aman, ya kan? Betul. Atau misalnya bagaimana cara manuver yang aman, atau bagaimana caranya mengetahui rambu-rambu lalu lintas, sehingga ketika sudah bisa mereka yakin terus naik ke jalan Pak. Iya. Nah, di jalan belum dilengkapi surat izin mengemudi gitu ya. Ya udah, akhirnya yang terjadi seperti itu. Nah, makanya kita punya beberapa tingkatan materi Pak. Jadi kalau di safety riding center itu ada misalnya materi pengendara pemula, kemudian menengah, terus profesional, bahkan kita juga punya bagaimana caranya materi berkendara kelompok. Biasanya ini kan yang ada komunitas atau perusahaan yang suka touring tuh Pak. Ya, konvoy ya. Touring, konvoy, supaya aman. Nah, kita juga membekali fasilitas seperti itu. Ya. Bahkan bagi pengendara pemula yang belum pernah naik motor pun, itu kita ada materinya Pak. Jadi bukan hanya materi-materi yang biasanya orang kalau belajar otodidak tuh motornya didorong gitu ya Pak. Nah, kalau di kita enggak Pak. Kita memang materinya itu langsung dari astronom motor yang diadopsi dari pelatihan di Jepang. Gitu. Sehingga materi yang diberikan oleh instruktur Honda itu memang sudah tersertifikasi semua Pak. Jadi ketika saya pertama masuk pun tahun 2007 sebagai instruktur safety riding itu tidak boleh langsung ngajar Pak. Jadi perlu disertifikasi dulu. Karena ketika semua bahasanya sudah sama baru boleh ngajar. Oke. Jadi saya nggak boleh ngarang-ngarang juga karena bahaya. Wah, kan gitu luar ya. biasa. Harus tersertifikasi dulu ya. Betul. Iya, bahkan di Honda itu setiap tahun para instruktur itu dibekali dengan kompetisi nasional untuk
mengkalibrasi kemampuan para instruktur Honda gitu, yang mana nanti pemenangnya atau juaranya di kompetisi nasional tersebut itu akan dikirim ke kompetisi internasional antar negara, Pak. Oke. Gitu. Jadi ya kebetulan 2018 saya pernah ikut di Jepang, lawannya para instruktur-instruktur dari negara-negara itu. Level global ya. Iya, Luar biasa. seperti itu. Bagus, ya. Nah, tingkatannya juga beda-beda. Jadi ada yang kelas 150, 400, 750 kayak gitu. Jadi memang cara-cara ini yang membuat masyarakat, terutama anak-anak muda, itu akan tertarik untuk belajar sepeda motor sih, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, sobat transportasi, sangat menarik ini ya. Karena apa? Safety riding itu instruktur tersertifikasi. Kemudian juga yang menarik lagi, Honda itu punya tagline satu hati ya. Betul, Pak. Menyatukan para pengguna sepeda motor Honda agar berkendara aman. Tentunya masyarakat dengan spesifikasi yang ketat yang diterapkan oleh Honda, bahwa safety riding itu tidak main-main, itu terbukti dengan instrukturnya yang tersertifikasi. Betul. Dari Jepang. Kalau masyarakat ingin, waduh menarik sekali nih, bagaimana sih Pak untuk mengikuti safety riding yang dihadirkan PT Wahana Makmur Sejati ini? Baik. Jadi mungkin para sobat transportasi Indonesia itu bisa mengunjungi websitenya Astra Motor. Jadi di safety reading garis miring astrahonda.com gitu ya, garis miring safety reading. Nanti kita bisa di ini ya, dilihat webnya. Kemudian juga bisa langsung ke IG-nya main dealer, Pak. Gitu. Kalau di tempatnya Wahana mungkin bisa langsung ke wahanahonda.com, nanti ada safety riding, atau bisa melalui aplikasi Wanda, Pak. Wanda ya, siapa? Ya, jadi aplikasi untuk pengguna sepeda motor Honda yang disediakan oleh Wahana. Nah, di situ juga ada tempat untuk mendaftarkan safety riding, Pak. Oke. Gitu. Jadi nanti akan terhubung langsung ke instruktur, kita atur jadwal, kebutuhannya seperti apa, langsung gas, Pak. Ya, sobat transportasi, Wahana Makmur Sejati memiliki satu inovasi yang kita sebut Wanda. Itu adalah inovasi dalam genggaman informasi, dan itu bisa daftar di situ juga ya untuk melihat safety ratingnya. Bisa, Pak. Nah, itu coba diulik di sana, pemirsa sobat transportasi. Kalau boleh bicara fasilitas apa sih Pak yang ada di sana itu, Pak Agus, untuk di Safety Riding Center itu untuk ya memberikan pelayanan agar masyarakat benar-benar menguasai safety riding untuk kendaraan motor. Baik, jadi di fasilitas di Safety Riding Center itu kita memiliki ruang teori untuk belajar. Siap. Kemudian ada unit prakteknya juga. Jadi kalau misal masyarakat, sobat transportasi pengen belajar tapi saya belum punya motor nih Pak gitu ya. Nah, daftar aja, nanti atur waktu, kemudian bisa menggunakan unit yang di tempat kita. Juga ada perlengkapan safety tentunya yang sudah disediakan juga, Pak. Kemudian juga kita ada beberapa fasilitas-fasilitas penunjang ya, seperti musola dan lain-lain seperti itu, yang setidaknya nanti ketika peserta masuk, daftar, keluar tuh lebih pede nih motornya gitu, Pak. Oke, siap. Ya sobat transportasi, jangan ngaku anak motor kalau belum melaksanakan safety riding. Kalau ingin safety riding, ya kita bisa mengikuti program dari Astra Motor melalui safety riding yang ada di fasilitas main dealer ya Pak ya. Kan kita juga kadang-kadang tuh masyarakat itu pakai motor saja tanpa melakukan yang disebut, saya tanda kutip, bom waktu merawat kendaraan motor itu sendiri. Bagaimana sih Pak Agus untuk memberikan satu pengetahuan mengenai pemeliharaan kendaraan, khususnya sepeda motor Honda ini? Oke, baik. Jadi kalau di safety riding, Pak, bukan hanya pengendaranya saja yang harus paham bagaimana caranya berkendara yang aman. Tapi tentunya mereka juga harus tahu bagaimana cara perawatan kendaraan yang digunakan.
Karena kendaraan yang digunakan ini kan merupakan alat transportasi yang dia gunakan dan membawa nyawanya sampai dengan ke tujuan, Pak. Jadi bayangkan kalau misal tiba-tiba kendaraannya mengalami kerusakan di jalan yang membuat dirinya tuh bahaya gitu ya. Nah, ada beberapa poin di safety riding tuh paling mudah diingat itu bare laba, Pak. Apa itu Mas? Nah, bare laba itu bagus. jadi ban, rem, lampu dan bahan bakar. Nah, bare laba. Jadi itu yang paling mudah lah. Jadi jangan kita nggak perlu misalnya harus cek oli segala macam. Itu bawa aja ke bengkel. Oke. Karena itu agak ribet. Tapi sebelum kita mau berangkat, setelah perlengkapannya sudah digunakan secara aman, kita cek bare labanya nih, Pak. Yang terutama itu ban. Karena ban itu kan adalah komponen yang langsung bersentuhan dengan jalan. Ya, motor ada bensinnya, ada mesinnya, segala macam. Kalau nggak ada bannya nggak bisa jalan. Ya, kecuali dia terbang gitu ya. Iya, betul. Jadi ban itu harus dicek. Nah, jarang orang pertama kali ngecek ban, Pak, ketika berangkat. Ya, dia nggak tahu, mungkin bannya masih ada, tapi tekanan anginnya sudah habis dari semalam mungkin kan, gitu. Nah, kemudian juga pastinya dalam pengecekan ban itu kita harus melihat kondisi kembangan ban. Apalagi sekarang musim hujan gitu ya, sudah mau masuk nih hujan beberapa kali gitu ya. Itu kembangannya juga harus dicek apakah masih layak digunakan atau tidak. Karena jangan sampai nanti ketika melakukan pengereman licin. Akhirnya terjatuh, Pak. Ya. Nah, untuk mengeceknya itu sobat transportasi bisa lihat di pinggiran ban itu ada segitiga kecil, Pak. Ya, di pinggiran ban ada segitiga kecil, namanya tread wear indicator. Kalau kita tarik ke tengah, di antara kembangan ban ada karet yang melebihi sedikit, gitu. Karet yang menonjol, gitu ya. Jadi kalau kembangannya itu udah bersentuhan sama karet tersebut, artinya bannya udah harus diganti, Pak. Jangan harus nunggu meledak dulu baru diganti ban, gitu ya. Malah menyusahkan diri sendiri ya pada saat betul. Ya, kemudian setelah cek bannya, tentu cek remnya. Ya, jadi kalau bannya udah oke, ada kondisi anginnya bagus, remnya dicek, jangan langsung ngegas. Nanti tahu kan langsung ngegas nggak bisa ngerem kan? Nggak bisa berhenti ya. Nah, karena rem ini kan mengontrol kita dalam perjalanan, ya, mengatur kecepatan, gitu ya, berhentikan kendaraan. Gitu. Ini penting, Pak. Nah, kemudian tadi setelah rem, ban, lampu-lampunya juga dicek. Nah, lampu ini juga penting, terutama kelistrikan, karena merupakan alat komunikasi kita dengan pengendara yang lain. Jadi bisa dibayangkan kalau sennya nggak hidup, Pak. Ketika kita mau belok, itu tangannya jadi kanan, kiri, kiri, ya kan, Pak? Jadi ikut aktivitas gitu ya. Padahal cukup dengan tombol sen, pengendara itu paham, kita akan belok kanan atau belok kiri gitu ya. Kita nyalakan, kita ngerem, lampu rem nyala, pengendara belakang tuh paham gitu, oh yang depan ngurangin kecepatan atau berhenti gitu. Nah, kalau semuanya kelistrikan itu tidak berfungsi, maka sama saja kita berkomunikasi dengan orang bisu misalnya, Pak. Gitu kan agak susah pakai bahasa isyarat gitu ya. Ya, karena ketika di jalan tentu pakai bahasa isyarat jadinya kan gitu ya. Nah, setelah terakhir itu bahan bakar. Nah, ini juga harus diperiksa apakah cukup untuk bahan bakarnya sampai ke tujuan. Nah, itu penting. Nah, karena apa? Karena kalau misal bahan bakarnya sudah kedip-kedip, kemudian pom bensinnya masih jauh atau rutenya ternyata tidak mau bensin. Nah, ini kan udah harus dipikirkan dari awal. Jangan sampai nanti di jalan dorong-dorong motor. Gitu. Nah, itu sih, Pak, yang paling poin-poin pentingnya seperti itu. Saya kan yakin nih pasti ada tantangan nih ya, Pak Agus ya, untuk mengedukasi masyarakat, mengajak masyarakat merubah mindset berkendara secara safety gitu. Tantangan apa sih, Pak? Kurang lebih nih, Pak? Ya. Kalau menurut saya tantangan paling besar itu adalah mengubah perilaku berkendara, Pak. Perilaku dan etika, gitu ya. Karena ya yang tadi saya sampaikan, orang ngerasa mereka saat ini aman-aman aja kalau naik motor, ya. Mereka selama 15 tahun mungkin nggak pernah kecelakaan gitu ya. Jadi ya nggak perlu belajar lagi tentang safety riding gitu ya. Nah, tapi yang paling agak sulit adalah mengedukasi anak-anak muda. Karena kan adrenalinnya masih tinggi ketika di jalan ya. Nah, jadi mereka itu di jalan tuh lebih banyak yang penting cepat sampai gitu. Jadi yang agak susah tuh seperti itu, Pak.
merubah kebiasaan gitu ya, karena mereka menjadi budaya berkendara kebut-kebutan dan lain-lain seperti itu. Ya. Ini pamungkas nih Pak. Adakah pesan khusus bagi para anak motor nih ya, khususnya anak yang dari kita ini, anak-anak muda ini yang masih punya apa ya, energi yang berlebih lah gitu ya. Pesan apa sih dari Pak Agus untuk anak muda berkendara motor dengan aman dan nyaman hingga sampai tujuan seperti itu? Baik, mungkin pesan saya gini, bagi seluruh pengendara motor, terutama sobat transportasi, ingat ketika berkendara motor itu kita harus cari aman. Karena kami menginginkan ketika Anda selamat di jalan, itu bisa kembali pulang ke keluarga dengan penuh senyuman. Gitu. Jangan sampai pulang itu naik ambulan, Pak. Ya. Kurangi ego, kurangi kecepatan, lebih banyak sabar di jalan, dan selamat sampai tujuan. Itu sih. Luar biasa. Terima kasih Pak Agus. Sama Pak. Sobat transportasi, kita harus sadar betul bahwa berkendara itu tidak hanya kita sendiri, kita juga punya keluarga, kemudian juga kita juga ada masyarakat juga yang menggunakan sepeda motor. Ya, kita sama-sama untuk beretika di jalan dengan menjaga keselamatan bersama. Ini bukan satu perbuatan yang sia-sia, tidak. Ini akan memberikan satu dampak yang besar bagaimana kita beretika berkendara motor dengan aman dan nyaman hingga sampai tujuan. Sobat transportasi, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam. Jangan lupa ingat cari aman di jalan seperti tagline-nya Honda dan Wahana, dan kita satukan hati. Satu hati. Terima kasih. Terima kasih.